Jadi kalau Anda mengikuti kajian kitab ini sampai khatam, insya Allah menjadi perokok yang moderat, menjadi peminum kopi yang moderat. Perokok dan peminum kopi yang moderat itu adalah orang yang menghormati orang lain yang tidak suka minum kopi atau yang tidak merokok. Jadi kan ada perokok ekstrim itu kan, banyak sekali. Kalau perokok ekstrim itu nggak memperhatikan kesehatan tubuh, iya, juga tidak memperhatikan persaudaraan. Soalnya banyak gara-gara rokok jadi ribut, satu batang itu kan. Itu perokok ekstrim. Nanti Anda ngaji kitab ini bisa menemukan tips-tips bagaimana ngerokok yang sehat, bagaimana ngopi yang sehat. Itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharaini amin. Halaman 20. Wakila lan den ucapaken. Wakila lan den ucapaken apa wa qauluhu lan utawi dawe al-muharrim bihirmin kelan hukum haram iku minal warai setengah saking wong kang ahli wirai. Wakila wa qaluhu ay man tegese wong kala kang ngendika sapa man fi hukmi syurbit dukhani ing dalam hukume nyesep udud. Bihirmin kelawan haram iku minal warai setengah saking wong kang ahli wirai. Wala yuhrimu lan tegese ola ngaramaken surbat dukhani ing nyesep udud sapa ilaman angin wong huwa kang utaiman iku min ahlil warai. Sapa ilaman tegese angin wong, sapa ilaman angin wong huwa kang utaiman iku min ahlil warai, tetap saking ahli wirai. Ada yang berpendapat bahwa orang yang suka tiba-tiba mengharamkan rokok tanpa melakukan kajian, penelitian atau sudut pandang, langsung pukul rata semua rokok itu adalah haram. Seperti halnya orang yang memahami hadis kullu bid'atin dolalatun, semua bid'ah adalah sesat dan masuk neraka. Itu dianggapnya sebagai orang yang tidak memiliki sikap wirai, kehati-hatian. Jadi kalau orang yang memiliki kepribadian wira itu hati-hati dalam memfatwakan hukum, tidak sembarangan, dikaji dulu, dicari titik masalahnya. Kan tadi yang pada hadis kullu bid'atin dolalatun, kulun dimaknai ijmaliun, global, semua. Padahal yang muktamad menurut konsensus para ulama ahli nahwu, kullun itu adalah maknanya ba'dun min ba'din, setiap. Jadi setiap bid'ah itu sesat. Berarti kalau setiap bid'ah itu sesat, berarti ada bid'ah-bid'ah yang lain yang tidak sesat. Saya punya kitab khusus mengulas tentang masalah hadis kullu bid'atin dolalatun. Di kitab Irsyadul Mukminin, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, di awal-awal mukadimah itu dijelaskan. Bisa di faslun fi bayani wasunnati wal jamaah. Itu menjelaskan tentang bagaimana kita tidak mudah menuduh orang secara merata. Minimal ada 3 sudut pandang kita melihat sesuatu. Misalkan
Kenapa rokok itu ada ulama yang menghalalkan rokok? Kita pandang dulu kenapa alasannya. Diteliti apa kandungan daripada rokok itu. Mengandung bahan kimia yang membahayakan atau tidak. Lalu kita juga meneliti ulama yang berpendapat rokok itu diharamkan. Kita teliti juga apa alasannya. Itu penting. Wirai itu menyebabkan orang itu memiliki pemikiran moderat, pemikiran tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Beda dengan kelompok sebelah. Ya, sebut saja misalkan saya Wahabi. Sebut saya misalkan kelompok Wahabi ya, sorry. Kelompok Wahabi. Itu kan kelompok-kelompok yang suka sekali memukul rata sesuatu itu adalah bid'ah mutlak. Dan kelompok-kelompok lainnya yang sejenisnya. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi bahwa orang yang mudah sekali menuduh mutlak sesuatu itu haram, berarti orang itu tidak memiliki kepribadian wirai atau kehati-hatian dalam menentukan sikap atau menentukan hukum. Waqad rudalan teman-teman dan tolak apa waqalluhu bihirmin minal wara'i wangzur lan ningalana sapa sira fi kitabil bayani ing dalam kitab Ghaya al Bayan al Ajhuri. Misalkan di sarahnya zalikal qaun waqad raddahu tegese lan teman-teman nolak ingkol sopo as-Syekh Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam Sultan Ulamaul A'lam haitsu qala rahimahullahu. Tetapi pendapat itu ditolak oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz Izzuddin bin Abdissalam. Beliau mengatakan wala tawarro'a lan ora dadi wirai fi dinillahi ing dalam agama Allah apa ayakula nyento ngucap sapa wong fihi ing dalam fi dinillahi ghairama ing liyane perkara huwa kang utama iku hukmullahi hukume Gusti Allah. Jadi kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, orang yang berbicara hukum selain hukum Allah itu bukanlah wala tawaro'a, tidak menjadikan orang itu menjadi wirai. Jadi masalah rokok itu dianggapnya bukan masalah hukum, ya, bukan masalah hukum Allah, padahal berkaitan sekali dengan masalah fikih dan sandaran hukumnya ada. Tapi perbedaan ini sangat biasa sekali di kalangan para ulama. Jadi kata Syekh Izzuddin, yang menjadikan wira itu hanya orang-orang yang berbicara mengenai hukum Allah. Selain itu tidak. Seperti budaya dan sebagainya. Rokok itu bagian daripada budaya. Jadi berbicara masalah hukum rokok tidak menjadikan orang itu wirai, karena bukan bagian daripada hukum Allah. Padahal jelas ini adalah masalah fikih. Sebenarnya kalau mau luas, fikih itu ya masalah yang mengupas tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Makanya jenis-jenis fikih macam-macam.
sekarang di zaman teknologi ya kita masuk ke dalam kategori fikih teknologi. Bagaimana hukumnya menggunakan Android? Bagaimana hukumnya menggunakan laptop? Bagaimana ngaji secara streaming yang dulu di zaman Nabi nggak ada misalkan? Itu kan bid'ah sebenarnya kalau mau jujur. Tapi kan bid'ahnya bid'ah hasilnya sebagai alat saja sebenarnya mengikuti perkembangan zaman. Ini pendapat daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Anda bisa lihat keterangan dalam kitab Ghayatul Bayan Al-Azhuri. Ya, wangzur fi kitabil bayan. Karangan daripada Syekh Ali Al-Azhuri. Ingtaha wis tutup apa azikru nutur alaman ingatasi wong abaha kang wenangaken sapa man zat dukhon ing zati dukhon suma azkuru maka nutur sapa ingsun man ing wong zahaba kang wicara sapa man ala qarahatihi ingatase makruhe ad-dukhon. Kata pengarang kitab ini Kiai Agus mengatakan bahwa pembicaraan mengenai halal haram rokok sudah selesai. Di bab-bab kemarin yang kita bahas sudah selesai. Jadi ada dua kesimpulan. Orang yang mengharamkan rokok itu alasannya satu, bahwa zat rokok itu adalah haram mutlak. Orang yang mengharamkan memiliki dua alasan. Pertama, zat rokok itu tidak haram, tetapi hukumnya adalah mubah. Alasan yang kedua, rokok itu bisa menjadi haram ketika ditemukan faktor-faktor lain yang masuk ke dalam rokok. Misalkan rokok diselipin ganja, itu kan faktor lain. Jadi ada bahan-bahan lain yang disusupi ke dalam rokok, misalkan biar ngeplay, ya kan, dikasih ganja, atau dicampur ditetesi baygon, misalkan biar rada puyeng, obat nyamuk. Yaitu merokoknya jadi haram karena ada zat lain yang membahayakan. Kira-kira seperti itu. Terus begini, rokok juga bisa haram bukan karena kemasukan bahan-bahan lain yang membahayakan, tetapi karena faktor kesehatan. Misalkan begini, sampai sudah divonis oleh dokter paru-parunya rusak, kata dokter nggak boleh ngerokok, hukumnya haram bagi yang memiliki penyakit seperti itu. Jadi sangat jelas ya. Jadi impossible sekali ngerokok itu, nggak pasti hukumnya. Tidak pasti. Tapi kalau berbicara masalah zat, bahan dasar daripada rokok itu misalnya timbak tembakau, maka hukumnya adalah tidak haram. Apakah rokok itu membahayakan atau tidak? Tapi sejauh ini, walaupun rokok sudah divonis oleh kalangan dokter berbahaya bagi ibu hamil, bahkan mengakibatkan kematian, itu kan? Tapi biaya cukainya paling besar, ya, untuk pembangunan negara kita ini, biaya cukainya paling besar. Padahal sudah jelas, bahkan semakin berani orang itu menantang kematian. Oke, selanjutnya berbicara masalah makruhnya rokok. Jadi hukum halal rokok ya, itu sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya.
Wa malan utai perkara atau pendapat qalahu kang dawakan ing mas sapa al-Bajuri Imam al-Bajuri fi kitabihi dalam kitab al-Bajuri wa kang utai ma iku al-muqtamadu kal kang muqtamad kuntu ana sapa ingsun bihi kelawan maqalahu al-Bajuri iku zal yakini wong kang anduweni keyakinan. Ini pendapat dari yang nulis kitab sendiri. Jadi yang nulis kitab itu mengatakan bahwa wa maqalahu al-Bajuri fi kitabihi. Imam al-Bajuri dalam kitab sendiri berpendapat, dan pendapat itu kategorinya adalah al-muqtamad, pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kuntu bihi dal yakini, dan aku yang mengarang kitab ini mengikuti qol muqtamad al-Bajuri dal yakini sebagai orang yang meyakini, sangat yakin sekali tentang keabsahan daripada pendapat al-Bajuri. Anda bisa lihat di sarahnya, wa ma qalahu al-alamatu al-fatil wal qudwatu al-kamil asy-Syaikh Ibrahim al-Bajuri asy-Syafi'i. Itu nama lengkap daripada Imam al-Bajuri, al-Qudwah menjadi panutan, al-Kamil yang memiliki kepribadian sempurna, al-Bajuri asy-Syafi'i, beliau juga Imam al-Bajuri bermadhab Syafi'i. Rahimahullahu fi kitabihi, ing dalam kitab al-Bajuri rubani kitab Hasyiyah ala Syarqil Ghaya fi kitabil buyu haitsu qala, sehingga ngendika sapa al-Bajuri. Jadi qol muqtamadnya Imam al-Bajuri, beliau berpendapat dalam kitab Hasyiyah ala Syarqil Ghaya pada pasal al-buyu, jual beli. Beliau mengatakan wala bai'a, lan ora ana adol iku maujud ma ing perkara la manfaata kang ora ana manfaat bihi ing dalam ma. La manfaata, tidak ada ana manfaat iku maujud fihi ing dalam ma. Kata Imam al-Bajuri, tidak boleh menjual sesuatu la manfaata fihi, yang tidak memiliki manfaat. Ini korelasinya apa dengan masalah rokok ini? Nanti ada bal yuhrimu, balik den haramakan apa istiqmalu gunaakan ad-dukhon li anna fihi, karena temestuhune ikut tetap ing dalam ad-dukhon diraran kabiran. Alasannya simple. Kenapa rokok itu sesuatu la manfaata fihi, dianggap komoditas yang tidak memiliki manfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Alasannya diroron kabiron, mengandung bahaya yang sangat besar sekali. Wis bahaya kabiron pisan, gede, berarti dunia akhirat. Diroron kabiron, bukan bahaya yang kecil, tapi kabiron, besar juga kan. Wahada utawi ikilah, wahada lan utawi ikilah mau qaluhu bal yuhrimu istiqmaluhu ikut dhaifun, apes, ternyata pendapat itu lemah. Jadi seneng ya sing rokok. Jadi ternyata pendapat itu lemah. Pendapat yang mengatakan bahwa rokok itu sesuatu yang tidak memiliki manfaat sama sekali, mengandung bahaya yang sangat besar, wa hadza dhaifun, ternyata pendapatnya lemah. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono ad-dhaif al-qaulu utai pendapat bi annahu kelawan temestuhune rokok iku mubahun menang. Ya, iku al-mubahu menang. Dalam kitab al-Bajuri juga dikatakan orang yang berpendapat bahwa rokok itu bahaya lemah,
status pendapatnya, ulama yang mengatakan bahwa rokok itu mubah juga dhaifun. Kemudian wal muqtamadu innahu makruhun, yang paling pas hukumnya adalah makruh. Jadi makruh itu sedikit lagi haram ya, mendekati. Jadi makruh itu simpelnya sesuatu yang dibenci. Contoh begini misalkan, sampai ngerokok di dalam mobil, ya di situ ada perempuan hamil dan sebagainya, ngerasa terusik karena suasana apek, nggak enak gitu kan. Itu yang disebut dengan makruh. Jadi kalau Anda ngerokok kemudian asapnya mengakibatkan terganggunya orang lain, itu hukumnya makruh. Berarti ngerokoknya disimpan dulu, dibuang dulu, nanti di tengah-tengah kuburan baru enak adem, nikmat gitu kan. Jadi kalau bisa, makanya no smoking di tempat-tempat itu ada semacam tanbih, peringatan, warning ya, no smoking, area bebas rokok. Yang paling bebas rokok di dalam WC karena nggak ada aturannya. Itu paling bebas sekali. Bal qad ya'tarihi al-wujubu, tetapi ngerokok juga bisa wajib hukumnya. Rokok juga hukumnya bisa menjadi wajib fardu ain. Berarti kalau meninggalkan dosa ya? Meninggalkan rokok. Alasannya kenapa rokok itu wajib? Nah, alasannya kama idza kana yu'lamu ad-daruru bitarkihi. Ketika orang itu meninggalkan ngerokok, kemudian dia ngerasa badannya bahaya, maka dia wajib ngerokok. Jadi lamun beli ngudut kok mati. Padahal jelas di rokok belakangnya apa, rokok dapat membunuhmu itu kan. Tapi dia itu kalau nggak ngerokok mati, pusing. Menggawe beli kiyang, belajar beli kiyang, skripsi beli beragat-ragat. Ada. Nah, yang begini nih wajib ngerokoknya. Tapi saya bukan menganjurkan ya, itu sih terserah saja. Mandalang. Masya, Bang Luki. Jadi jelas ya. Yang haram jelas alasannya, yang mubah jelas alasannya, yang makruh jelas alasannya, yang wajib merokok juga jelas alasannya. Jadi kembali kepada masing-masing. Soalnya bahaya juga kalau orang tiba-tiba kalau nggak ngerokok mati misalkan. Ya, maka dia untuk menyambung napas kehidupannya itu harus dengan rokok. Aduh. Kadang-kadang saya suka ketawa kalau lihat pendapat-pendapat yang seperti ini. Geli ya. Wahina idzin fa bai'uhu sahihun. Nah, di sini kesimpulannya jual beli rokok itu diperbolehkan, sahih lah. Wa qad tatarihi al-haramatu kama idza kana yastari bihi bima yahtajuhu linafaqati ayalihi aw tayaqqana dararuhu. Ini penting nih, peringatan bagi kita semua yang suka ngerokok, apalagi yang sudah berkeluarga. Haram hukumnya membeli rokok bagi yang sudah berkeluarga ketika membeli rokok itu menyebabkan keluarganya terlantar, tidak ternafakohi. Makanya Rabi nyewot baik. Lamun rokok harganya sehari 20.000, bisa dibayangkan kalau dikumpulkan. Tapi lakinya dua alasan. Lamun beli rokok menggawe beli wekel. Ya saya tuh punya teman gini waktu mondok itu kan.
Jadi kecenderungan dia tuh nggak cerdas kalau belajar, kalau deres nggak ngerokok dulu, nggak masuk gitu kan. Jadi masukin ada yang modelnya seperti itu, dimasukin. Autaya kona doraruhu, atau dia meyakini rokok itu mengandung bahaya, maka haram bagi dia untuk merokok. Itu yang sering tidak diperhatikan tuh orang yang sudah berkeluarga. Makanya ketika pas pulang istri minta uang untuk belanja, dia nggak ngasih, tapi untuk beli rokok dia mampu. Makanya tapi setahu saya tidak ada penceraian karena masalah rokok. Ya mungkin masalah ekonomi. Jadi ini pentingnya ya teman-teman, kalau sudah berkeluarga setidaknya harus tahu diri. Ya kalau ngerokok jangan berlebihan, pas-pasan gitu kan. Jangan sampai kita mampu beli rokok tetapi tidak mampu untuk menafkahi keluarga, atau sampai menelantarkan keluarga. Jadi dia lebih mementingkan kepentingan rokok daripada kepentingan keluarga. Sampai filosofinya rokok adalah pasangan hidupku misalkan. Ini sudah bahaya sekali. Jadi sebetulnya masalah rokok kembali kepada masing-masing. Intinya satu, kalau dalam Al-Quran itu innallaha la yuhibbul musrifin, tidak berlaku berlebih-lebihan dalam hal apapun, termasuk dalam hal merokok itu. Wala yamilu qalbi ila ibahati zatihi la siyaman ila tahrimihi. Ini pendapat moderat dari pengarang kitab ini. Beliau mengatakan wala yamilu qalbi, hatiku tidak pernah berpaling, tidak akan condong untuk mengatakan bahwa ila ibahati zatihi, zat daripada rokok itu adalah hukumnya mubah. Jadi kalau mubah itu possible ya, serba kemungkinan, bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, tergantung faktor. Kalau yang masuk itu faktor yang mengharamkan, maka rokok jadi haram. Kalau tidak ada faktor yang membahayakan, maka rokok bisa menjadi halal atau boleh ubah itu. La siyaman illa tahrimi, apalagi tentang keharaman rokok. Jadi ini pendapat moderat daripada penulis kitab ini. Saya sowan ke sana, yang ngarang kitab ini perokok berat, jadi pantas kalau ngarang kitab ini. Tapi dalam soal berpendapat beliau sangat moderat sekali. Artinya bisa saja beliau berpendapat haram ketika ditemukan keharaman atau unsur bahaya, bisa juga berpendapat boleh ketika tidak ada unsur bahaya. Jadi sangat simpel sekali, tidak fanatik lah. Watil mihzuhulan utai piro-piro muride al-Bajuri rupane Abdul Humaid yuwafikuhu wa mashhuru bisarqawi wal madani. Di antara beberapa murid dari Al-Bajuri itu mengikuti pendapat daripada Imam Al-Bajuri seperti Syekh Abdul Humaid dan beberapa ulama yang masyhur seperti Imam Asy-Syarqawi dan Imam Al-Qurdi Al-Madani. Anda bisa lihat di syarahnya. Wa tilmizihu ay Al-Bajuri wa huwa al-alamatu Syekh Abdul Humaid ad-Dagestan. Syekh murid Imam Al-Bajuri yang bernama Syekh Abdul Humaid itu berasal dari negara Dagestan. Yuwafiquhu ay wa huwa rahimallah afta bima yuwafiqu fatwa syahihi wa qala wa yakfi fi man'i ibahatihi mujarradul khilafi fi hurmatihi. Jadi beliau mengikuti pendapat daripada Imam Al-Bajuri. Jadi Imam Al-Bajuri itu pendapatnya sangat moderat sekali. Sampai alasan-alasan yang mengharamkan dijelaskan, yang mubah dijelaskan, yang makruh juga dijelaskan. Wa wafiqatuhu aidan firqatun minal a'immati asy-Syafi'iyah.
pendapat Imam Al-Bajuri juga diikuti oleh kelompok-kelompok imam yang bermadhab Syafi'i. Di antaranya adalah wa minha masyhuru bisyarqawi, yaitu Imam Asyarqawi, ai khatimatul muhaqqiqina al-alama Syekh Abdullah bin Hijazi, yaitu yang nama lengkapnya adalah Syekh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim Asyarqawi, haitsu qala fi hasiyatihi ala syarqi tahrir li Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah fi bab hukmil usrubah. Wa amma dukhanu fal muqtamadu anna syurbahu makruhun. Menghisap rokok menurut qaul muktamad hukumnya adalah makruh. Itu menurut pendapat daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam bab hukum al-usrobah. Hukumnya adalah makruh. Sumarodda rahimahullah maqalahu al-Qalyubi rahimahullah min tahrimihi li'annahu yurisu al-ama wa tarahil. Tetapi berbeda menurut pendapat Imam Al-Qalyubi. Pendapat daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu ditolak. Artinya tidak sependapat dengan Imam Al-Qalyubi. Bahkan Imam Al-Qalyubi mengatakan bahwa li'annahu yurasu al-ama, merokok itu mengakibatkan kebutaan. Satu, alasan Imam Al-Qalyubi melarang rokok mengakibatkan al-ama, kebutaan. Yang kedua, wattaro hal, impoten, lemah syahwat. Paham beli? Paham. Jangan-jangan peringatan di belakang bungkus rokok itu mengutip dari Imam Al-Qalyubi. Ya, mengakibatkan impoten gitu kan. Apalagi nih, wattanafis, sesak napas. Jadi kalau Anda mulai sesak napas, tinggalkan rokok itu. Jangan diteruskan, berarti kalau terus semakin dekat dengan kematian. Ya kan? Kemudian apalagi nih? Wattisaul majari, ini ketergantungan. Nah, wattisaul majari itu luasnya terus menerus itu maksudnya adalah ketergantungan. Jadi Al-Qalyubi itu memberikan peringatan ada unsur ketergantungan bagi yang rokoknya itu ekstrim. Ya. Sampai sudah ketergantungan enggak? Biasanya kita dengar kalau teman kalau nggak ngerokok tuh asem, benar nggak? Itu kayaknya mulai ketergantungan. Jadi ngerokok biasa saja, diniatkan yang baik. Misalkan ngerokok, ngopi untuk refreshing, dalam artinya sekedar untuk menghilangkan pusing, itu nggak masalah. Tapi jangan berlebihan. Karena anggaran rokok itu besar. Anda bisa bayangkan sekarang pada naik. Ya, sekarang yang paling mahal apa rokok? Marlboro berapa? 40, 30. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Yang paling murah apa? Kretek. Mahayana ya. Bingo. Kalau saya pribadi kaum santri itu ngerokok itu tergantung kondisi duit, ekonomi. Kalau lagi tinggi duitnya yang mahal agak gengsi dikit. Kalau lagi kempes ya paling Mahayana dan lain-lain gitu kan. Jadi sangat kontekstual sekali. Wa fihi nadrun bal huwa makruhun kama maro. Naam, man ghalaba ala dhannihi husulud daruri al-madhkuru haruma alaihi. Ini penting sudut pandang ya, sudut pandang. Jadi kalau Anda memiliki sudut pandang, jika memandang bahwa rokok itu haram, maka hukumnya haram. Jadi tergantung mindset. Ya, tergantung mindset. Biasanya orang yang memiliki fatwa seperti itu biasanya didukung oleh mindset yang seperti itu juga. Makanya harus banyak baca lah.
biar pendapatnya nggak ekstrim atau nggak fanatik. Walakin la yuqtasu dzalika bihi bal asalun nahli alladzi akhbara. Walakin la yuqtasu dzalika bihi, tetapi itu tidak terlalu menjadi hal yang sangat penting ya. Bal asalun nahli balik utai madune tawon alladzi akhbara kang wis ngabaraken sapa Allah Gusti Allah taala bi anna fihi gambare kelawan tetep iku ing dalem madu syifaan ana obat aikana syifaan ana obat kadzalika kaya mengkono-mengkono. Nah, ini ada semacam analogi kasus seperti halnya kasus madu. Madu itu keterangannya ada dalam firman Allah jelas ya, manfaatnya jelas, tapi ada ulama yang mengharamkan madu. Ada di sini dijelaskan. Ini nanti ada korelasinya dengan masalah rokok tadi, ada kaitannya. Intaha wis tutup. Wala asyarkawi qala ngendika sapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bitahrimil asali kelan harame madu. Imam Al-Ghazali berpendapat mengkonsumsi madu hukumnya haram. Bagi siapa? Ini enggak dipukul rata ya. Imam Al-Ghazali berpendapat bitahrimil asali, mengkonsumsi madu itu hukumnya haram. Alladzi fihi sifaun binasil Qur'ani, padahal jelas di dalam nas Al-Qur'an, teks Al-Qur'an jelas fihi sifaun, bahwa madu itu mengandung banyak sekali obat, manfaat. Kita nggak bisa membantah, dalam dunia medis pun jelas melalui penelitian yang kekinian bahwa madu itu sangat mujarab sekali, bahkan bisa untuk mengobati hal-hal yang sifat batiniah yang disebut dengan madu suwuk. Paham nggak? Jadi madu suwuk tuh madu didoain, orang istilah Jawa Timur namanya suwuk, disembur. Nah, ketika orang yang memiliki penyakit batin, biasanya setelah mengkonsumsi madu itu muntah-muntah kayak diruqyah. Oh, keluar semua jinnya itu. Muntah-muntah itu namanya madu suwuk, gitu kan? Jadi ada transformasi spiritual tadi. Alal mahruri wa huwa man tabai'uhu harratun liwujud dorfihi. Ternyata Imam Al-Ghazali mengharamkan mengkonsumsi rokok itu bagi orang yang memiliki watak keras. Saya nggak tahu, ini harus diteliti juga, karena di sini keterangannya hanya simple ya, tapi di sini tidak dijelaskan Al-Ghazali mengatakan pendapat ini dari kitab apa. Jadi hanya sebatas apa ya, wawasan saja. Tapi Al-Ghazali berpendapat bahwa haram mengkonsumsi madu itu bagi orang yang memiliki watak keras. Lid daruri fihi, liwujudid daruri fihi, karena ada unsur bahayanya, nanti ada mengakibatkan bahaya. Di sini nggak dijelaskan bahayanya apa bagi orang yang memiliki watak keras. Nah, ini berarti PR bagi teman-teman untuk meneliti di dalam kitab-kitab. Misalkan kitab-kitab yang ditulis Al-Ghazali, benar nggak Al-Ghazali berpendapat seperti ini? Kalau iya, alasan konkretnya apa? Tapi Al-Ghazali berpendapat seperti tidak dipukul rata, hanya untuk al-muharrar atau al-mahrur ya, al-mahrur, orang yang memiliki watak keras. Ya, watak keras tuh yang seperti apa? Ini kan masih ambigu, masih multi tafsir gitu kan. Bisa jadi orang yang watak keras tuh orang yang darah tinggi, emosional. Boleh nggak orang yang darah tinggi itu minum madu? Orang yang suka emosional boleh nggak mengkonsumsi madu? Kalau mengkonsumsi madu, apa akibatnya? Apakah betul seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Saya tidak meragukan pendapat Al-Ghazali, jelas Hujatul Islam. Tetapi kita sebagai orang yang akademik harus diteliti lebih lanjut tentang pendapat Al-Ghazali itu, supaya kita mendapatkan
pemahaman yang benar-benar universal, yang kompleks lah, nggak setengah-setengah. Yang setengah-setengah tuh nggak enak, kecuali telur setengah mateng. Fafham wa minha al-alama Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani haitsu qala rahimallahu fil kama fil buqyati fi babil atimah. Pendapat selanjutnya mengenai rokok. Ya, mengenai hukum rokok itu yaitu berasal dari salah satu murid dari Al-Bajuri yang selanjutnya yang bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi Al-Madani dalam kitab Al-Buqya tentang Babul At'imah, bab tentang makanan. Wal khilafu fihi ay at-tinbaq waqi'un baina mutaakhiril a'immati al-arba'ah. Kata Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, perbedaan pendapat mengenai at-tinbaq, tembakau, rokok, itu terjadi waqi'un, terjadi di antara ulama-ulama akhir Imam 4. Jadi terjadi setelah masa imam 4 madhab, mutaakhiril a'immati al-arba'ati. Jadi kontroversial, perbedaan pendapat mengenai hukum at-tinbaq, tembakau atau rokok itu terjadi setelah masa 4 imam madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Syafi'i. Padahal imam tuh banyak, tapi yang mayoritas pengikutnya sampai sekarang masih banyak ya itu. Kalau Anda belajar maqasidus syariah itu akan paham pos-pos madhab dari 4 imam itu di mana. Kalau Asia Tenggara itu posnya adalah Syafi'i. Nanti di Maroko beda lagi, di Arab Saudi beda lagi. Jadi memiliki pos masing-masing gitu. Ada pemetaan mengenai penyebaran imam madhab. Walladhi yudharu annahu in urido lahu ma yu'arrimuhu bin nisbati liman yadurruhu fi aklihi. Ini penting. Ketika hukum merokok itu dihadapkan, ya, ma yu'arrimuhu bin nisbati liman yadurruhu, dihadapkan dengan seseorang, yang menganggap bahwa rokok itu akan bahaya, fi aklihi au badanihi, akan berdampak bahaya pada akal dan badannya, mayu harimuhu, maka hukum rokok itu adalah haram. Ini saya ulang-ulang terus ini biar paham, karena penjelasannya sangat panjang lebar. Faharamun kama yuhrimu al-aslu alal mahruri, seperti haramnya hukum mengkonsumsi madu bagi orang yang memiliki watak keras, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Tapi itu Anda harus cari lagi keterangannya lebih dalam. Watinu landut liman yaduruhu waqad yu'radu lahu ma yubihuhu bal yusiru masnunan. Watinu liman yaduruhu, kama idza stukmila litadawi. Nah, ini mengkonsumsi apa ndut tuh bahasa Indonesianya? Lumpur ya. Nah, ini watin, tinun. Itu kalau mengkonsumsi apa namanya tadi, lumpur. Anda pernah mengkonsumsi lumpur? Anda enggak? Kalau mengkonsumsi lumpur itu tujuannya idza stukmila litadawi, tidak ada obat lagi misalkan selain
menggunakan lumpur, maka itu diperbolehkan. Sama halnya begini, sampean lagi jalan-jalan di padang pasir, ya, lagi jalan-jalan di padang pasir, udah lapar banget, udah nyari kanan kiri belakang depan gak ada makanan kecuali ditemukan bangkai babi. Maka Anda boleh memakan bangkai babi itu qadro hajatihi, dalam usul fikih, sebatas untuk memberikan kekuatan tubuh. Setelah mengkonsumsi daging babi itu kemudian tubuh kita menjadi kuat lagi untuk berjalan, maka sisanya jangan dimakan. Tidak boleh. Itu dalam kondisi darurat. Kalau dulu kecil saya sering makan kadal. Pernah ya? Tetangga tiba-tiba makan kadal untuk punten penyakit kulit misalkan. Itu sebatas untuk itu saja. Setelah sembuh jangan dikonsumsi. Boleh nggak mengkonsumsi kadal? Kecuali Anda di Cina ya. Yang dimana itu? Yang kalau di daerah Sulawesi ada kayaknya pasar apa? Tomohon. Kalau nggak salah nggak tahu Sulawesi pada. Itu pasar segala macam hewan ada semua. Ular dan sebagainya dimakan gitu kan. Kayak di Cina Wuhan kan, yang corona itu kan. Ya, itu. Makanya orang yang serakah makan itu penyakitnya macam-macam. Makanya Islam hadir itu untuk membatasi tadi pola makan. Gitu. Tapi dalam satu waktu boleh ketika dalam kondisi darurat. Bal yusiruhu masnunan. Bahkan rokok juga bisa menjadi sunnah hukumnya. Apa kira-kira hukumnya sunnah? Contohnya apa? Hukum rokok aslinya mubah. Salah satu pendapat yang muktamad. Ada yang mengaku dan lain-lain. Tapi hukum rokok bisa menjadi sunnah. Hukumnya apa kira-kira? Contohnya, bal yasiruhu masnunan. PR ya. Ngerokok bisa jadi sunnah. Kira-kira apa bentuk contohnya yang konkret? Kalau tadi ngerokok wajib, bisa jadi wajib. Ketika nggak ngerokok bisa mengakibatkan kematian atau stres misalkan, maka wajib dia ngerokok. Biqaulin sikotin au tajribatin binafsihi bi annahu dawaun lil illati allati syaraba laha. Kalau ngerokok itu dijadikan sebagai obat, maka bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi amal yang baik. Sekarang udah nongol rokok herbal. Apa sin ya, proposta. Itu rokok herbal sebagai tandingan daripada rokok-rokok non herbal itu. Jadi Anda milihnya rokok konvensional atau rokok herbal? Rokok syariah. Rokok syariah yang bikin siapa? Isno. Aduh. Rokok syariah tuh kalau ngerokok baca bismillah. Itu ada sentuhan syariahnya gitu. Itu boleh kayaknya. Kata dawi bin najasati ghairi sorfil khamri. Tadi saya sudah mencontohkan. Di sini contoh lanjutnya, boleh Anda ya berobat menggunakan najis ketika ghairi sorfil khamri. Ya, ghairi sorfil khamri. Boleh menggunakan najis ketika tidak ditemukan lagi obat. Ketika tidak ditemukan lagi obat. Wa hasu qala antilkal awaridi fahuwa makruhun. Fahuwa makruhun idzil khilafu al-quwa fil hurmati yufidu al-karaha. Jadi kesimpulannya apa ya?
kontroversi mengenai hukum rokok itu sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat sekali. Jadi kembali lagi kepada masing-masing individu. Tapi paling mayoritas muktamad zat daripada rokok itu hukumnya adalah mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya mubah. Nah, hukum mubah itu berarti memiliki kemungkinan-kemungkinan. Bisa saja dilakukan menjurus kepada keharaman, bisa dilakukan menjurus ke tidak haraman. Jadi tergantung elatnya yang memasuki itu. Ya, kira-kira seperti itu ngaji pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Nanti kita lanjut masih di bab selanjutnya. Insya Allah sebelum akhir tahun kita sudah khatam. Ya, kalau bisa ngajinya tiap minggu. Karena ini beberapa lembar lagi. Kalau Kang Maliknya mau menghatamkan akhir tahun, nggak sampai masuk Januari. Kalau masih ada waktu, setiap minggu bisa khatam dan sekaligus kita mengundang penulis kitabnya, kemudian kita langsung talqin ijazah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, barangkali ada yang bertanya belum paham mengenai hukum rokok.